Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teres Setia Budi Agustin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengajar mata kuliah komunikasi digital dan media sosial. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran di Media Sosial. Jadi makalah ini membahas tentang strategi apa yang dipakai pada sebuah perusahaan dan saya menganalisis keberhasilannya. Nah, sebelum masuk ke analisis, kita perlu mengetahui beberapa pengertian. Yang pertama adalah promosi. Promosi merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggannya. Nah, dengan kata lain, promosi ini adalah bentuk usaha dari perusahaan dalam menarik perhatian konsumen agar dapat membeli dan menggunakan produk-produknya. Selain itu, media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, membagikan, dan berinteraksi dalam komunitas di dunia maya. Media sosial menjadi tempat interaksi di mana komunikasi terjalin dengan bantuan internet. Lalu, pemasaran melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu website berbasis media sosial. Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran atau promosi, seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan YouTube. Selain memasarkan konten, teknik pemasaran modern ini juga digunakan untuk memasarkan merek. Maksudnya adalah mengenalkan merek secara luas kepada masyarakat atau biasa disebut dengan brand awareness. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam pembahasan analisis. Pada analisis kali ini saya menganalisis perusahaan Xiaomi Indonesia dan strategi yang dipakainya. Xiaomi adalah perusahaan mobile internet yang berdedikasi untuk menciptakan pengalaman pengguna dari segala aspek. Didirikan pada tahun 2010, perusahaan ini dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Cina. Nah, hal pertama yang bisa dipelajari dari kesuksesan Xiaomi adalah strategi hunger marketing. Hunger marketing adalah cara satu pengelola atau perusahaan membawa produknya ke pasaran dengan harga menarik untuk memikat pelanggan potensial, kemudian membatasi pasokannya. Nah, pembatasan pasokan ini membuat rasa penasaran di pasar sehingga permintaan naik. Ketika permintaan semakin naik, pengelola produk itu dapat menaikkan harga dan tentu saja menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, strategi ini bisa kita rasakan pada Xiaomi Indonesia tentunya. Waktu itu saat Xiaomi Indonesia launching produk terbarunya, salah satu handphone Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi 8 Pro, itu banyak masyarakat yang nggak nemu produknya, jadi udah nyari kemana-mana, bahkan di e-commerce pun stoknya habis, bahkan sampai disebut sebagai barang goib, saking susahnya. Nah, strategi hunger marketing ini memang telah dilakukan oleh Xiaomi dan ternyata sangat berhasil. Banyak pembeli potensial akhirnya melirik Xiaomi daripada merek lain. Selain itu, keberhasilan Xiaomi juga dapat kita lihat dari jumlah pengikut di Instagram resminya, yaitu sekitar 1,5 juta followers. Banyak kan? Dengan followers yang banyak, tentu Xiaomi juga mendapatkan komentar yang beragam, mulai dari pertanyaan soal update software, ketersediaan produk, harga produk, hingga desain produk yang juga dibalas oleh admin-admin Xiaomi. Dan menurut saya hal ini membuktikan keberhasilan strategi Xiaomi dengan adanya timbal balik dari konsumen maupun calon konsumen. Nah, selain di Instagram, Xiaomi juga mempromosikan produknya di berbagai e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Akulaku, dan lain-lain. Xiaomi juga memberikan potongan harga pada produk-produk yang mereka jual. Tentu hal tersebut sangat menarik bagi perhatian konsumen, sehingga tidak sedikit yang memilih untuk membeli produk Xiaomi.
Selain itu, banyak juga yang menunggu perilisan produk-produk terbaru dari Xiaomi. Dan hal tersebut menurut saya juga membuktikan bahwa Xiaomi sukses dalam memasarkan produknya di Indonesia. Xiaomi mengumumkan Indonesia sebagai salah satu dari 5 pasar penting di dunia. Dan Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara dengan pasar terbesar Xiaomi. Di pasar Indonesia, sistem operasi MIUI berbasis Android mereka ini memiliki 24 juta pengguna aktif per bulannya. Hal ini juga menjadi bukti keberhasilan strategi yang digunakan oleh Xiaomi Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya dari bukti-bukti yang ada seperti jumlah followers, respon, serta testimoni yang ada, saya menyimpulkan bahwa strategi yang dipakai oleh Xiaomi berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia dan mampu menyaingi kompetitor-kompetitor yang ada di Indonesia. Jadi sekian dari video ini. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.